Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 Psikologi Eksperimen kelas 5A. Sini kami akan memperkenalkan diri kami, yaitu yang pertama saya sendiri pada gambar pertama Sultan Akawiyu, kemudian pada gambar kedua ada Ruswandi Arif, dan gambar ketiga ada Cair desain dua kelompok itu? Desain dua kelompok merupakan desain yang sederhana, namun ia telah memenuhi syarat sebagai penelitian. Desain dua kelompok juga merupakan desain yang lebih baik dibandingkan dengan desain satu kelompok. Kenapa begitu? Karena dimungkinkannya akan dilakukan kontrol variabel sekunder yang lebih banyak. Nah, variabel sekunder itu berupa adanya randomisasi dan juga adanya kelompok kontrol yang Selanjutnya sebagai penjelasan pembanding. tentang variabel bebas dan variabel terikat pada desain dua kelompok. Nah, desain dua kelompok ini disebut dengan desain yang bersifat eksploratif karena kita dapat mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Apakah variabel bebas dapat berpengaruh terhadap variabel terikat? Nah, pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dibuktikan dengan memberikan variabel bebas pada satu kelompok yang disebut dengan kelompok eksperimen dan tidak memberikan variabel bebas kepada kelompok lainnya, yaitu disebut dengan kelompok kontrol. Bila ternyata skor variabel terikat pada kedua kelompok tersebut berbeda, maka dapat dipastikan bahwa perbedaan tersebut karena adanya perbedaan pemberian variabel bebas. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa variabel bebas tersebut berpengaruh terhadap variabel terikat. Selanjutnya kegiatan dalam desain kelompok. Yang pertama, mengontrol variabel sekunder. Yang kedua, memberikan variasi variabel bebas yang berbeda kepada setiap kelompok penelitian. Yang ketiga, mengukur varians antar kelompok dan varians dalam kelompok. Yang keempat, perbandingan varians antar kelompok terhadap varians dalam kelompok. Desain kelompok. Yang pertama, static group design, yaitu pembagian kelompok yang dilakukan secara tindak randomisasi dan tidak adanya kesetaraan. Misalnya, seorang dosen yang ingin meneliti mahasiswa kelas A dan kelas B, yang dimana mahasiswa kelas A diberikan treatment berupa materi dan latihan setiap pertemuan, sedangkan mahasiswa kelas B hanya diberikan materi. Hasil dari treatment tersebut dipertunjukkan untuk melihat perbedaan antara nilai post-test dan UAS. Kelas A termasuk dalam kelompok eksperimen, sedangkan kelas B termasuk ke dalam desain dua kelompok selanjutnya yaitu non-randomized pretest post-test control group design. Yang mana non-randomized pretest and post-test group design ini hampir sama dengan static group design, yaitu keduanya sama-sama tidak dilakukannya randomisasi. Namun, pada non-randomized pretest and post-test control group design adanya pretest dan dilakukannya post-test. Nah, contohnya yaitu terdapat dua kelas, yaitu kelas A dan kelas B. Kelas A sebagai kelompok eksperimen dan kelas B sebagai kelompok kontrol. Ini tidak dilakukannya randomisasi dalam pemilihan kelompok. Nah, sebelum memulai perkuliahan, pada kedua kelas tersebut dosen memberikan pretest. Sebelum memulai perkuliahan pada hari pertama kuliah, dosen memberikan pretest pada dua kelas tersebut. Nah, jadi pada kelompok eksperimen yaitu kelas A, selama perkuliahan 1 semester, dosen selalu memberikan materi latihan. Nah, sedangkan pada kelompok kontrol yaitu kelas B, dosen selama 1 semester tidak pernah memberikan materi latihan. Lalu, pada akhir semester dilakukannya UAS, yaitu dilakukannya post-test, yaitu berupa UAS.
Nah, didapati bahwa pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat diketahui dengan analisis uji T terhadap perbandingan nilai ujian, yaitu nilai UAS dikurangi dengan nilai pretest. Selanjutnya yaitu randomized two group design post-test only. Yaitu di mana randomized two group design post-test only ini dilakukannya randomisasi. Contohnya, yang pertama terdapat kelas A dan kelas B. Lalu dilakukan randomisasi atau diambil secara acak. Lalu dibentuklah jadi kelompok A dan kelompok B, yang mana kelompok tersebut berasal dari sebagian anggota kelas A dan sebagian anggota kelas B. Dirandomisasi atau diambil secara acak kedua kelas tersebut hingga membentuk dua kelompok, yaitu kelompok A dan kelompok B. Nah, kelompok A sendiri menjadi kelompok eksperimen dan kelompok B menjadi kelompok kontrol. Nah, sama seperti tadi, pada kelompok eksperimen atau kelompok A, selama perkuliahan 1 semester diberikannya materi latihan atau diberikannya treatment berupa materi latihan, dan pada kelompok kontrol tidak diberikannya treatment atau tidak diberikannya latihan gitu. Pada akhir semester dilakukannya post test, yaitu berupa UAS. Random match group to design, yaitu pembagian kelompok yang dilakukan secara match atau setara. Misalnya seorang dosen yang meneliti mahasiswanya, yaitu kelompok A dan kelompok B. Yang dilakukan secara setara adalah pembagian kelompoknya, misalnya IQ tinggi 5, IQ sedang 5, dan IQ rendah 5. Begitu juga dan sebaliknya untuk kelompok B. Treatment yang diberikan ialah terhadap kelompok A itu berupa materi latihan tulis, sedangkan kelompok B treatment yang diberikan materi tanya jawab. Hasil dari treatment ini ialah melihat perbedaan terhadap hasil post-test. Kelompok A merupakan kelompok eksperimen dan kelompok B merupakan kelompok kontrol. Pada randomized two group design ini ditunjukkan untuk mengontrol variabel sekundernya. Oke, jenis selanjutnya itu ada pretest, post-test, control group design. Nah, apa sih itu? Desain ini hampir sama dengan non-randomized pretest, post-test, control group design yang tadi udah dibahas sama Kak Chai di presentasi sebelumnya. Nah, bedanya apa? Bedanya pada desain ini akan dilakukannya randomisasi sebagai kontrol terhadap proaktif history, di mana tujuannya untuk menyetarakan kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Nah, jika dibandingkan juga dengan randomized two group design post-test only yang juga tadi dibahas sama Kak Chai, desain ini punya kelebihan. Apa kelebihannya? Karena adanya kontrol konstansi. Nah, contohnya itu sebagai berikut. Nah, di sini kan ada kelas A dan kelas B. Nah, kelas A, kelas B ini digabung. Terus dilakukannya lah randomisasi. Gimana randomisasinya itu? Kelas A dan kelas B ini kan digabung. Kemudian misalnya contohnya ada 40 orang. Nah, dari 40 orang ini diambillah secara random, secara acak yang dibagi menjadi dua kelompok tanpa melihat dia kelas A atau kelas B gitu. Nah, kelompok A itu menjadi kelompok eksperimen. Nah, dan kelompok B juga dibagi nih jadi kelompok kontrol. Nah, kedua kelompok ini sebelumnya setelah dibagi kedua kelompok ini dilakukanlah pretest. Kemudian diberilah treatment. Setelah treatmentnya itu berupa latihan. Pada kelompok eksperimen diberikan treatment, namun pada kelompok kontrol tidak diberikan treatment.
Nah, selanjutnya dilakukanlah post test. Nah, dari hasil post test inilah dilakukan seberapa pengaruh sih treatment yang diberikan, yaitu latihan yang diberikan pada kelompok A tersebut. Apakah akan berpengaruh jika dilakukan? Terakhir ada analysis of covariant control group design. Nah, pada desain 2 kelompok sebelum-sebelumnya, kontrol variabel sekunder itu hanya dilakukan sebelum penelitian. Namun, kadang ada variabel sekunder yang baru yang kadang disadari berpengaruh terhadap variabel terikat. Nah, setelah adanya penelitian yang dilakukan. Nah, walaupun kayak gitu, kita masih bisa nih mengkontrol variabel sekunder asalkan skor variabel sekunder tersebut bisa diketahui pada seluruh subjek. Nah, satu-satunya teknik kontrol yang dapat dilakukan setelah penelitian itu ialah dengan dilakukannya kontrol statistik. Nah, prosedur pada jenis ini itu hampir sama dengan randomized match to design. Nah, bedanya tiba-tiba setelah dilakukannya penelitian di akhir, tiba-tiba adanya tuh variabel sekunder yang nggak terduga. Nah, untuk menghindari itulah maka dilakukannya kontrol statistik. Nah, contohnya adalah sebagai berikut. Di sini ada 2 kelompok yang dibagi menjadi 2, yaitu kelompok A dan kelompok B. Sebelumnya ini telah dilakukan randomisasi ya teman-teman. Nah, kelompok A disebut kelompok eksperimen, kemudian kelompok B disebut dengan kelompok kontrol. Nah, pada kedua kelompok ini diberikan treatment, namun caranya itu berbeda. Yang pada kelompok A itu dilakukan treatment dengan latihan kuis tulis. Kemudian pada kelompok B itu kelompok kontrol dilakukan dengan latihan lisan, itu kayak kuis lisan. Nah, latihan lisan seperti itu. Kemudian di akhir semester, contohnya UTS, bakal dilakukannya nih post test. Nah, setelah itu ditelitilah apakah treatment yang diberikan pada kedua kelompok dengan cara yang berbeda ini bakal memberikan pengaruh gitu. Nah, setelah itu akan dapatlah hasilnya kan. Kemudian tiba-tiba ada sesuatu nih. Ada tiba-tiba isu atau kabar bahwa pada salah satu kelompok A dan kelompok B itu ada orang yang telah melakukan bimbingan belajar. Nah, bimbingan belajar itu telah mengganggulah variabel terikat ini. Berpengaruh pada variabel terikat. Nah, untuk mengatasi itu maka akan dilakukanlah kontrol statistik. Di sini materi tentang desain 2 kelompok. Maaf jika kami kurang bisa menjelaskan dengan baik. Semoga materi tentang desain 2 kelompok ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih telah menonton. Terima kasih. Bye.